Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan eh, membahas bagaimana caranya menentukan topik skripsi. Yang namanya skripsi berarti pemula ya, bukan topik tesis atau disertasi. Nah, jadi kita belajar bagaimana menentukan topik skripsi atau topik penelitian bagi pemula. Jadi yang utama adalah Anda jangan menulis yang menyusahkan diri Anda sendiri. Jangan menulis yang menyusahkan diri Anda sendiri. Tulislah yang tidak menyusahkan. Tapi di sini perlu digarisbawahi ya, bahwa benar-benar nulis, bukan mengcopy paste ya, bukan mencontek, bukan meniru. Dan eh, ketika membahas tentang topik atau tema skripsi, biasanya ada cara mudah yang sering dilakukan oleh banyak orang. 80% mahasiswa melakukan ini, yakni dengan meniru kakak kelas mereka yang sudah lulus, terutama yang nilainya A. Tapi sebaiknya ini dihentikan. Mengapa? Satu, belum tentu yang Anda tuliskan itu lebih baik daripada yang dituliskan kakak kelas Anda. Kalau pertanyaannya, kenapa saya lulus dengan penelitian seperti itu? Kenapa saya tidak boleh? Boleh, tapi kan ilmu itu berkembang. Kalau Anda menulis yang sama dengan apa yang ditulis kakak kelas Anda, berarti ilmu tidak berkembang. Kecuali kalau Anda bisa menulis yang lebih baik. Jadi ukuran ilmu secara ilmu itu hari ini harus lebih baik dari kemarin. Kalau kemarin begitu, ya sekarang jangan diulangi lagi. Memang belum tentu apa yang kita tulis itu lebih baik daripada yang dulu. Tapi kalau Anda menuliskan tema yang sama, topik yang sama, tapi tidak lebih baik, ya buat apa? Jadi Anda stop aja. Ya, nah, saya akan beberkan beberapa kriteria maksimal dalam skripsi. Ya, yang mungkin ada diulangi lagi dapat arah itu mungkin bukan karena misalnya kakak kelas Anda dulu mengulangi kakak kelas sebelumnya terus dapat nilai baik lagi, tetap nilai dapat nilai baik lagi. Kalau ada ulangi, belum tentu dapat nilai yang baik juga. Tidak ada jaminan. Mengapa? Mungkin karena kasihan. Oh iya kasihan. Mungkin karena rupawan, ada yang cantik atau yang tampan. Mungkin karena macam-macam faktornya. Atau karena ya sudah namanya juga akreditasi ya saya buka saja ya. Nilai kan kalau bisa mahasiswa semuanya, tapi nilai rata-ratanya itu di atas 3,00. Ini jeleknya akreditasi ya. Jadi memaksa dosen untuk memberikan nilai di atas B, B atau di atasnya gitu ya. Dan nilai C itu berarti kebangetan mahasiswanya. Dan rata-ratanya harus di atas 3, akan akreditasinya baik. Nah, tapi ya jangan sampai Anda dapat yang C ya, dapat yang D gitu ya. Nah, kayak akan dibeberkan beberapa nilai maksimal skripsi itu apa sih sebenarnya. Yang pertama adalah topik yang menarik. Nah, menarik ini relatif ya. Menarik itu berarti sesuai dengan pembimbingnya, pengujinya. Nah, maka kita perlu menyesuaikan berstrategi mana yang kira-kira menarik untuk penguji dan pembimbing ya. Pembimbing Anda yang nanti akan menguji juga. Nah, minimal pembimbing Anda harus tertarik dengan topik yang Anda uh, ingin sampaikan. Nah, caranya bagaimana ya diskusi, diobrolan gimana menarik apa tidak dan sebagainya. Yang kedua adalah ada kebaruan. Nah, kebaruan itu bisa bisa ada beberapa kriteria ya. Ada yang kebaruan datanya, ada kebaruan teori yang digunakan, kebaruan berupa metode, atau kebaruan berupa hasil. Atau Anda menuliskan dengan teori dan yang sama, metode yang sama, hasil yang sama, tetapi Anda mengemasnya dengan kebaruan, misalnya kebaruan penulisan, misalnya lebih bagus, ya lebih detail, lebih apa namanya, memudahkan orang untuk baca dan
lebih bermanfaat secara teoretis. Nah, itu mungkin bisa. Jadi harus ada kebaruannya. Tidak punya kebaruan, lebih minggir. Di salah satu kampus besar di Jogja, itu malah ada dorongan untuk mahasiswa-mahasiswa yang biasanya merasa pintar, itu untuk, wah skripsiku kok sama yang saya tulis kok sama dengan kakak kelas saya, malu ah. Pasti dia ingin beda sekali. Bagaimana caranya membedakan diri ya. Namanya remaja, bahasanya saja ingin berbeda dengan generasi sebelumnya. Maka usahanya itu biar benar-benar caranya berbeda dengan generasi sebelumnya. Yang ketiga adalah agar nilai bagus harus bebas plagiasi. Biasanya kriterianya ya biasanya ya untuk skripsi itu antara 15-20% toleransinya. Di atas itu misalkan 25 atau 30, jadi Anda harus diedit lagi atau harus dikembalikan lagi, ya harus bebas plagiasi. Ya maka tidak boleh kita itu terpengaruh dengan apa yang kita baca, gaya bahasanya ya, tapi informasi yang kita ambil. Kemudian yang keempat, bisa nilai maksimal jika presentasi Anda meyakinkan. Presentasi Anda itu tidak terlihat gugup, terlihat Anda santai, terlihat Anda itu bisa menguasai topik ya, menguasai apa yang Anda tulis. Kemudian yang kelima adalah teori dan metode Anda itu benar. Yang Anda gunakan teorinya benar, metodenya benar, berarti kan datanya juga benar. Ya, jadi datanya valid ya, sesuai dengan apa masalah Anda yang ingin pecahkan. Mungkin satu dua kekurangan, misalnya secara teknis bahasanya amburadul dan sebagainya, mungkin bisa ditutupi dengan teori yang Anda jelaskan lebih baik, metode yang Anda jelaskan dengan baik ya. Kalau ejaan sih ya, itu relatif ya. Kadang ada yang dosen yang mempermasalahkan, ada yang tidak, ya, tergantung ininya. Ya. Kemudian yang keenam, tentu penulisan yang baik ya. Penulisan yang baik itu berarti ditulis uh, dengan hati-hati. Dengan hati-hati, pembaca itu membaca Anda tidak bingung, tulisannya tidak lompat ke sana kemari. Ya saya akui, tulisan saya dulu juga jelek ya, banyak yang lompat-lompatan. Sekarang pun juga masih ada kekurangan satu dua, tapi ya itu normal, namanya manusia pasti punya kekurangan. Tetapi sebisa mungkin tulisan yang baik itu adalah tulisan yang ya itu tadi, jangan kalau ada kesalahan-kesalahan mayor ya dihilangkan lah. Kesalahan minor satu dua wajar, tapi kok terus-terusan ya jelek ya. Kemudian yang terakhir dan yang utama adalah menguasai yang Anda tulis sendiri. Jadi yang terakhir jujur yang paling ditekankan di sini. Tidak hanya presentasi, tetapi ketika Anda ditanya ya, Anda harus bisa menjawab dengan jawaban yang lugas, jangan meyakinkan penguji bahwa Anda benar-benar menguasai apa yang Anda tulis. Nah, pada poin inilah sebenarnya kita harus menulis juga apa yang harus kita kuasai, apa yang tulislah topik yang benar-benar Anda akan bisa kuasai. Ya. Jadi langkah pertama adalah pikirkan dulu apa yang paling Anda kuasai di antara banyak disiplin, di antara banyak mata kuliah itu apa yang paling Anda kuasai secara disiplin ilmunya. Kemudian eh, atau masalah sosial apa, masalah digital Anda apa yang paling Anda tahu. Nah, dan pikirkan juga kalau itu tidak tahu, tidak punya, pikirkan apa yang mungkin bisa Anda kuasai. Yang dekat-dekat dengan Anda saja lah, jangan jauh-jauh. Kalau Anda terlalu jauh malah Anda bingung mau membahasnya bagaimana, mau ininya bagaimana. Misalkan Anda ingin memasalahkan tentang sistem partai politik di Indonesia begini. Kok Anda bukan orang partai, misalnya ya. Anda tidak terkait dengan partai politik, tidak pernah menjadi pengurus partai, tidak pernah dan sebagainya, itu kan jauh dari Anda. Atau Anda bukan ahli ekonomi, Anda tidak tahu kondisi ekonomi Indonesia, kondisi makronya bagaimana,
kondisi mikro seperti apa. Semuanya kan cuma pandangan Anda sebagai penduduk Indonesia. Anda bukan ekonom. Paling-paling baca koran, baca media massa, media sosial bahkan. Berarti kan itu jauh dari Anda, bukan bidang Anda. Ya. Kecuali kalau memang bidang Anda ekonomi, ya silakan. Tapi kalau itu bukan bidang Anda, ya buat apa? Apa yang dekat-dekat dengan Anda? Jadi, saya ambil contoh, ada seorang profesor yang menulis buku judulnya Psikolinguistik. Beliau mengambil sampelnya itu cucunya sendiri. Jadi sejak bayi diamati bahasanya, perkembangan bahasanya seperti apa, kemudian umur sekian dia bisa apa saja, diamati, ditulis jadi buku. Dan bukunya salah satu buku psikolinguistik yang paling laris di Indonesia. Dan jadi bahan acuan juga karena ternyata beliau mengulasnya juga dengan teori ya, jadi secara teoretis. Datanya ada, dikemas dengan penjelasan yang ilmiah. Itu kan dekat dengan beliau, cucunya sendiri. Tiap hari ya main sama kakeknya gitu ya. Ya diamati betul bagaimana bahasanya. Jangan membahas yang Anda sulit jangkau. Jauh sekali itu percuma ya buat apa juga. Menghabiskan energi dan belum tentu Anda paham. Sesuaikan dengan kemampuan dan kedekatan Anda. Kemampuan Anda seberapa itu perlu diukur. Kalau kita perlu tantangan, ya tantangan yang nggak usah terlalu tinggi-tinggi. Saya mau jadi presiden itu tinggi sekali. Saya tidak mengatakan tidak mungkin ya, mungkin saja, tapi itu terlalu jauh. Jadi ketua RT saja dulu. Atau kalau bagi Anda perempuan, jadi ibu PKK dulu. Jadi kelompok, kalau Anda masih muda, belajar jadi misalnya buat usaha kecil-kecilan, jualan kuota internet misalnya ya. Itu hal kecil yang bisa Anda lakukan, ya lakukan. Jangan bermimpi yang besar-besar ya. Tema yang jauh sekali, yang percuma ya. Belum itu enggak, nanti skripsi Anda nggak akan selesai. Semakin mudah Anda jangkau akan semakin mudah. Dan setelah Anda memiliki apa yang dekat-dekat dengan Anda akan harus mulai membaca. Semakin banyak yang Anda baca akan semakin baik. Sekarang ada internet, kita bisa mencari lewat Google, bisa mencari perambahan apapun, bahkan ada banyak artikel ilmiah, ada banyak abstrak skripsi, judul skripsi, ada banyak sekali mulai dari bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, ada semua. Bahkan kalau Anda menuliskan referensinya itu buku-buku asing yang tidak terjangkau dosen Anda misalnya, dan itu relevan dengan pekerjaan Anda, mungkin bisa dapat jadi nilai tambah ya. Karena tentu semua pengajar itu suka kalau mahasiswanya lebih pintar dari dia. Kan kerjanya jadi enteng. Dan kalau Anda tidak membaca, Anda tidak akan kemana-mana. Ya, misalnya saya akan meneliti ini, tapi tidak pernah baca apapun, ya sorry to say itu tidak akan kemana-mana Anda ya. Kemudian yang ketiga, ini sangat penting setelah Anda banyak baca, Anda perlu sering merenungkan apa yang akan Anda tulis. Kalau merenung bisa dengan bantuan kertas kosong, kemudian Anda tuliskan skemanya seperti apa, iya apa enggak, ya direnungkan dulu, ini terjangkau apa tidak, dan seterusnya. Kemudian yang keempat adalah merancang masalah ilmiah. Masalah ilmiah itu bukan masalah ilmiah itu yang sudah saya buatkan ke dalam video yang lain. Ya perlu dipikirkan baik-baik ya masalah ilmiah itu. Bukan masalah yang diada-adakan ya, tetapi masalah teoritis yang perlu kita kupas itu seperti apa. Kemudian masalah faktual yang ingin kita bongkar itu bagaimana dan sebagainya. Kan belum tentu skripsi kita itu akan kita publikasikan. Jadi
Selama basisnya ilmiah, ya boleh-boleh saja kita membongkar sesuatu. Kemudian baru menulis latar belakangnya. Jadi kalau sudah rancang masalah ilmiah, masalahnya sudah ditentukan, baru kemudian memikirkan bagaimana menuliskan latar belakangnya. Nah, ibaratnya itu Anda menentukan siapa ya. Misalnya nih, Anda mau melamar seorang gadis, Anda seorang laki-laki melamar seorang gadis, ya udah, pasti juga akan saya lamar. Kita tidak perlu menuliskan kalimatnya dulu, kamu mau nggak saya lamar gitu ya, tidak kan? Oh, udah nemu ininya. Kemudian kan merancang ya, alasannya itu ketika berhadapan dengan calon mertua itu, alasan apa kok mau minang anak saya, dirancang kan tulisannya bla bla bla. Nah, kemudian kan dikatakan, diucapkan. Jadi kan latar belakang itu setelah Anda menemukan masalahnya, baru menulis latar belakang. Jadi jangan dibalik ya. Memang dari sisi penulisan itu dibalik. Latar belakang dulu, kemudian masalahnya. Tapi kalau kita itu secara logika saja, harus ditulis yang pertama itu adalah masalahnya dulu. Masalahnya ketemu ini, masalahnya, oh masalahnya itu adalah ada keresahan dalam hati saya untuk meminang putri bapak, gitu misalnya ya. Masalahnya itu. Nah, terus kemudian saya jelaskan mengapa kok ini peminangnya, saya jelaskan beberapa latar belakangnya kan, tentu saja seperti itu. Jadi jangan dibalik ya, jangan latar belakang dulu kemudian masalah, tapi masalahnya harus ditemukan dulu, baru kemudian menuliskan latar belakang. Jadi masalahnya apa, alasannya apa, seperti itu. Kemudian yang kelima adalah mendiskusikan dengan pembimbing. Kalau tidak belum bertemu pembimbing Anda, bertanya ke dosen lain ya yang mungkin dekat dengan Anda, nah, tanya-tanya, bicara, menanyakan bagaimana kalau saya menulis tentang ini, relevan nggak, kira-kira enak nggak, kira-kira memungkinkan atau tidak. Jadi bisa diskusi dulu. Kadang-kadang ya ada gini ya, semua orang buku ilmu itu sekarang di internet banyak, di toko buku orang juga bisa baca buku. Tapi pertanyaannya, mengapa orang butuh kuliah? Ya karena dosen itu yang akan mengarahkan apakah apa yang Anda baca itu benar apa tidak. Seperti orang mengaji. Semua orang bisa membaca Quran, bisa baca hadis, baca terjemahannya. Tapi untuk menafsirkan kan perlu guru. Maka kalau Anda menafsirkan sendiri, terus guru Anda siapa? Bisa menafsirkan sendiri kan tidak. Semua butuh guru. Kalau ini ada yang golongan tertentu menyebutnya ya ilmu itu harus mangkul gitu ya. Dari satu guru ke muridnya dan seterusnya. Dan dari kiai ke santri dan seterusnya kan memang harus bersanad kan ini seperti itu juga sama. Harus yang diarahkan oleh pembimbing ya. Kemudian yang keenam adalah menentukan batasan masalah. Masalahnya itu sudah ada. Batasannya apa? Ya ini saya bercontoh. Waktu lalu ada yang menanyakan, Pak, bedanya rumusan masalah dan batasan masalah itu apa? Kalau masalah itu kan apa yang meresahkan Anda itu kan, itu masalahnya. Nah keresahan itu kan baru bisa muncul kalau Anda itu banyak baca, banyak tahu. Anda suka merenung, nah itu muncul masalahnya. Tetapi batasan masalah itu bagaimana? Nah, saya ambil contoh saja konkret. Saya ingin meneliti kenakalan penyebab kenakalan remaja. Mengapa remaja itu nakal? Maka data kita itu harus kita batasi, ya. Atau definisi nakalnya harus dibatasi. Ya, yang pertama itu menentukan tempatnya mana. Misal di Amerika Serikat, kan tidak, yang dekat dengan kita saja. Ya kota kita saja lah. Gitu. Semua kota itu pasti ada anak remaja nakal. Ya, kecuali mungkin di Pulau Paskah ya, nggak ada orangnya ya. Oh, ada orangnya ya, nggak kan sedikit sekali. Nah, tentukan tempatnya, kemudian usianya, usia remaja itu berapa sampai berapa. Anak SMP bisa disebut remaja atau tidak, mahasiswa bisa disebut remaja atau tidak. Ada Pak mahasiswa usia 50 tahun, dia mahasiswa S3, ya.
Ya, terus kemudian jenis kelaminnya apa? Apakah kenakalan remaja itu dilakukan oleh semua jenis kelamin? Oh iya, perempuan oke, ya silakan tentukan semua jenis kelamin. Nah, jenis kenakalannya apa? Kan macam-macam. Ada yang narkoba, ada yang minuman keras, kemudian mungkin pemerkosaan atau pembunuhan, tawuran, kan beda-beda kenakalan remaja itu. Ya, ya, ini semoga tidak ada lah, atau sedikit lah nakal ya. Kalau saya nakal ya dulu apa ya, bolos pas pelajaran bahasa Inggris itu. Ya, tapi itu karena saya sedang bersetegang dengan guru saya dulu. Gara-gara nilai saya bahasa Inggris 7 itu saya marah. Bu, kok nilai bahasa Inggris saya 7? Kemudian saya marah, saya bolos ke depannya. Tapi hanya pelajaran beliau saja, yang lain masuk. Yaitu nakalan remaja yang paling parah waktu SMA. Kemudian yang ketujuh adalah tentu mulai menulis. Terus mulai dari mana Pak menulisnya Pak? Nulis latar belakangnya dulu. Mengapa Anda menulis ini? Penyebab keresahan hati Anda itu, keresahan ilmiah Anda itu ya Anda seperti bercerita ke orang saja. Anda mau mulai dari mana? Silakan. Ceng, saya mau curhat nih. Kan begitu ya. Jalan tentang apa? Tahu nggak? Ini. Nah, kan begitu. Ini sama, kita seperti nulis, cuma bedanya tidak ada komunikasi dua arah. Kita ketika menulis skripsi itu komunikasinya satu arah. Dari Anda ke Pak Baca. Kemudian masalahnya apa? Ditulis. Masalah saya ini, batasannya apa? Terus tujuan Anda menulis itu apa? Tujuan politiknya apa? Kemudian ingat baik-baik, judul pastikan menjadi yang terakhir. Jangan nulis judul lebih dulu. Mengapa? Tema itu beda dengan judul ya. Judul itu bisa saja tidak persis sama dengan yang kita temakan. Ya, misalnya kenakalan remaja di kota eh, apa ya mana ya, Lamongan gitu ya misalnya ya. Kenakalan remaja di kota Lamongan. Terus judulnya itu, iya Pak judulnya ini. Lalu akan menjadi pertanyaan, di kota Lamongan. Lamongan ini sebelah mana? Kota Lamongan, enggak punya kota ya Lamongan. Di kecamatan mana? Kan tambah bingung lagi. Misalnya judulnya juga harusnya lebih mudah ya. Jadi nanti terakhir saja lah setelah mau ujian berjudul. Pengalaman saya dulu, skripsi saya itu dulu judulnya selalu diganti. Tapi skripsi tetap jalan, tetap bimbingan, tetap sampai bab terakhir, sampai ujian. Judulnya tetap suruh ganti. Ganti. Saya 5 kali itu ganti judul. Tapi tulisan saya tetap jalan. Karena temanya sudah benar. Temanya sudah fix ya, sudah pasti itu temanya. Jadi judul itu terakhir. Nek menurut saya ya, jangan pikiran judul dulu lah. Dengan konsultasi dengan pembimbing saja kalau masalah judul. Tapi masalah tema itu 80% Anda, 20% pembimbingnya. Itu kira-kira, dan saya ingin berbagi apa namanya tips ya, daripada kita menggunakan kata mencoba untuk misalkan saya mencoba untuk memahami itu saya pikir kurang kurang maksimal ya. Kalau ingin ingin hasil yang baik, gunakan ganti kata itu dengan maksimalkan kesempatan. Jadi daripada saya akan mencoba memahami, itu gunakan ganti dengan saya akan memaksimalkan kemampuan saya untuk memahami ini. Saya mencoba untuk belajar nyetir mobil. Ganti dengan saya akan memaksimalkan kesempatan yang saya punyai untuk berlatih nyetir mobil. Itu secara psikologis tampaknya jauh berbeda. Ya, mungkin tips
dari saya. Selamat berproses, dan skripsi itu kita sebaiknya mindset kita atau cara pikir kita adalah skripsi itu cuma sekali. Kita akan memaksimalkan kesempatan menulis skripsi ini dengan maksimal. Ya, maksimalkan kesempatan. Jangan mencoba mengerjakan. Kalau mencoba mengerjakan, coba-coba. Tapi memaksimalkan kesempatan yang kita miliki untuk menulis skripsi. Demikian tips dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.